Marun Semahe, sahabat tualaga renungan harian keluarga Gemis yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bagian pembacaan kita di hari ini terdapat di dalam Kejadian pasal 47, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Engkau beri bagi kami. Kami di hari ini hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti apa maksud Tuhan dari bagian Alkitab ini. Amin. Kejadian 47 ayat 11 sampai 12. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik tanah Mesir di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Ramses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Judul renungan kita di hari ini, mengubah sudut pandang. Saudara yang dikasihi, ketika pemandangan indah terhalang rintangan, geserlah sudut pandangmu hingga terlihat kembali keindahannya. Benar ungkapan bijak ini. Hidup juga kadang-kadang tergantung perspektif. Menjadi indah dan baik ketika kita mampu melihatnya dengan benar. Saudara, dalam pembacaan ini, pribadi Yusuf telah bertransformasi atau berubah. Tadinya ia dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, lalu tinggal sekian lama di rumah Potifar dan dijebak oleh istri Potifar yang menyebabkan dirinya dipenjara. Dilupakan sekian lama oleh juru minum Firaun, barulah kemudian beroleh kesempatan untuk menjadi orang kepercayaan Firaun setelah mengartikan mimpi Firaun. Pada bagian Alkitab yang kita baca, Yusuf telah menjadi penguasa di Mesir. Kekuasaan yang ada padanya digunakan untuk menolong dan membantu ayahnya serta saudara-saudaranya. Yusuf bertransformasi. Ia berubah seiring waktu. Pergumulan yang menderanya mendewasakan pribadinya dan memperkokoh karakter iman dalam dirinya. Ada dua hal yang dapat kita petik dari pembacaan kita. Yang pertama, Yusuf mengubah sudut pandangnya. Jika kita membaca dalam Kejadian 50 ayat 20, Yusuf berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Dari ucapan ini, saudara, kita dapat memahami bahwa Yusuf telah berhasil menemukan kebaikan Allah di balik proses kehidupannya yang serba buruk. Dan Yusuf tidak terpaku pada kesulitan hidupnya. Ia justru melebur dan menyatu dengan pergumulan tersebut. Kita berproses bersama Tuhan. Kita tidak pasrah pada tantangan, namun bergeliat untuk keluar dari persoalan kehidupan. Salah satu jurus ampuh untuk bisa seperti Yusuf ialah mengubah sudut pandang. Tidak berfokus pada kesulitan dan persoalan, namun berfokus pada kebaikan hidup. Yang kedua, kesuksesan dan pencapaian kuasa yang dialami Yusuf adalah dari Tuhan. Itu jelas dalam kisah Yusuf sang pemimpi ini. Namun ia tidak berpangku tangan dan tenggelam dalam mimpi-mimpinya. Yusuf justru bekerja ulet dan tekun. Ia pekerja keras, cermat menghitung, dan sigap dalam setiap pekerjaan. Nah saudara,
Kita pun sebenarnya memiliki karakter tersebut di dalam diri kita. Tinggal persoalannya ialah, apakah kita mau bekerja keras? Lihat catatan Alkitab hari ini. Karena Yusuf sukses, ia menanggung hidup ayahnya dan menanggung hidup saudara-saudaranya. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kiranya kita dapat belajar dari pribadi Yusuf ini dan mengambil teladan iman dari sikap dan sifatnya yang berkenan di hadapan Tuhan. Jika sekarang engkau sedang berada dalam persoalan, mari ubah sudut pandangmu dan lihatlah ada kebaikan Tuhan di balik semuanya itu. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Bapa, untuk firman-Mu di hari ini yang mengajar kami untuk selalu dapat melihat kebaikan Tuhan di balik semua peristiwa yang kami alami di dalam hidup ini. Amin.